sekalian yang pastinya cantik-cantik semuanya. Kalau di ganteng-ganteng ada kumis. Baik, alhamdulillah hari ini saya bisa berkumpul, bertemu sama ibu-ibu sekalian, sama Bapak Kaban, ya, kepala bagian. Kepala badan. Saya taunya kepala bidang ya, kabit. Baik, nah ini keren nih. Tadi agak kurang ini soundnya. Makasih ya Bu. Nah, ya senang sekali rasanya hari ini saya bisa kembali. Belum sih, ini pertama kali. Waktu itu Bu Atika menghubungi saya, Pak Dhani bisa nggak ngasih ilmu tentang NLP-nya? Oh bisa Bu. Awalnya saya tawari, Ibu mau yang sertifikasi aja atau seminarnya aja? Yang seminarnya aja Pak, karena cuma 1 atau 1,5 jam, ya sudah nggak apa-apa gitu. Karena ya ini untuk pengetahuan aja Bu ya, bukan maksudnya saya sombong nih loh. Nah, jadi untuk NLP itu kalau di Indonesia sendiri, karena ibu pasti ekonomi ya ukurannya. Nah, satu kali kita belajar NLP itu Bu, itu 2,5 juta satu orang. Nah, bayangin kalau seandainya Bu Atika meng-ACC semuanya belajar NLP. Wah bisa kaya saya. Bercanda. Nah, kemudian NLP itu adalah ilmu terbaru yang baru ditemukan tahun 1970-an. Ibu-ibu di sini ada yang 1970-an. Bukan mau bilang tua ya, bukan. Oke. Cuman pengen tahu aja. Nah, jadi ya ilmunya baru ada 1970-an yang lalu. Ya, kalau sampai sekarang baru 5 dekade lah. 50 tahunan. Saya pun dulu 50 tahunan Bu ya. Saya masih 20-an. 20-an akhir. Ya. Ya, soalnya mungkin kalau saya kasih tahu faktanya, mau saya kasih tahu faktanya Bu? Ya. Nah, alhamdulillah dua-duanya udah mau sold out Bu. Ya. Nah. Jadi mau izin mungkin Pak Kaban langsung saya patahkan ya pokoknya. Ya, jadi ya seperti ya. Ini pertama kali saya diundang ke daerah sini, Tapanuli Selatan. Lagi-lagi saya pikir Bu, ini saya pikir ya, Tapanuli Selatan itu si Bolga, saya pikir awalnya. Ternyata memang ada Tapuk, Taptek, sama Tapsel ya, ada 3 ya. Nah, kalau Tapuk itu Tarutung, kalau Taptek itu si Bolga, kalau Tapsel si Biro, kalau Taptip nggak ada, Tapbar nggak ada ya, nggak ada ya. Kalau Taptip itu yang mau sebenarnya betul Taptip ya, oke. Baik, ya saya kemarin datang kemari itu saya dari Medan jam 9 berdua. Jadi sebenarnya saya pengen bawa 1 orang lagi, tapi kebetulan kalau dia lagi ada kegiatan di hari Sabtunya, maka nggak bisa saya bawa. Biasanya saya minimal bertiga Bu, biar satunya itu kita jadikan setan ya kan Bu. Atau 4 orang gitu, biasanya saya selalu berangkat. Biar 1 minimal ada teman ngobrol, yang kedua biar nggak sunyi aja gitu perjalanannya gitu ya. Kemudian saya sampai di sini jam 18.40 dan itu saya seperti berada di dunia lain Bu. Kabutnya super tebal ya. Jadi kalau emang jalan pun perlu hati-hati sekali, apalagi bawa mobil dan sebagainya, bawa kereta dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah saya selamat sampai sini dan jarak pandang itu menurut saya setelah naik dari pagar depan sana Bu, yang depan masjid itu hanya sekitar ya 20 meteran lah jarak pandang saya. Jadi emang tebel banget. Tadi ngomong juga sama Pak Kaban, oh ternyata memang lagi musimnya kabutnya tebal. Benar Bu ya? Nah, ya. Alhamdulillah saya diberikan penginapan guest house. Menurut saya itu enak untuk tidur. Nah, dan tadi malam juga kita sudah ditraktir ya sama ibu-ibu di sini, yaitu tinggal pesan aja di sana kan, depan kafe asri. Udahlah, kayak pesan aja lah ya kan. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk sambutannya.
kami ngerasa sangat diterima sekali di sini. Mungkin bisa tepuk tangan untuk semuanya ya. Baik Bu, terima kasih sekali lagi setelah memilih kami untuk bisa memberikan sedikit pengalaman. Gak bisa semua Bu, karena waktu kita terbatas gitu. Jadi mungkin saya akan berikan langsung poin-poin pentingnya aja, dan mudah-mudahan ini bisa ibu praktikkan dalam aktivitas sehari-hari dan juga dalam aktivitasnya, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mama, sebagai pegawai, dan sebagai bagian dari anggota masyarakat. Sebelumnya kita perkenalan dulu Ibu ya. Tadi saya kurang bagus itu disebut ya. Nah, jadi ini nama lengkap saya Ibu sekalian. Nama saya Dani Pramana Damanik. Ya, saya Damanik tapi kelahiran di Sumbar. Jadi saya wong Minang ya. Secara de jure, secara wilayah. Tapi saya Damanik, mama saya itu Jawa. Jadi saya hafal 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang. Ya, saya hafal 3 bahasa. Bahasa Batak saya nggak paham. Ketika saya tanya ke papa saya, Pak, kenapa kok di keluarga ini kita nggak pakai bahasa Batak? Karena papa dulu tinggal di kota. Jadi di kota tuh orang pakai bahasa Indonesia. Saya bilang langsung aja kan, bilang aja papa nggak pandai gitu ya, ketawa dia, hehehe gitu ya. Nah, ibu-ibu nggak usah pusing karena gelar saya cukup banyak, nggak usah pusing, panggil aja nama saya Pak Dani. Ya, itu gelar saya 1 S2, 1 S1, S2, dan itu gelar-gelar non akademik tuh, yang mulai dari setelah MKM. Tunggu ya, jadi boleh panggil saya Pak Dani aja. Ya. Pramana, ya, bukan Permana, ya. Karena berat nih Bu, perjuangan yang ngasih nih. Potong kambing 2 Bu, jantan minimal setahun. Benar ya? Baik. Ya, saya sudah ini tahun ke-8 saya di dunia pengembangan diri. Alhamdulillah ini pertama kali saya kemari. Jadi selama ini memang kita fokusnya mungkin kalau Bu Atika, karena Bu Atika sudah kenal sama saya sebagai guru aja gitu di salah satu sekolah di Medan. Tapi di luar dari itu kita juga fokus ke pengembangan diri, kita ke perusahaan, ke kabupaten, ke kota untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi klien-klien yang membutuhkan. Terakhir itu kita kemarin diundang untuk mengisi di salah satu perusahaan yang berbasis pakan ternak di Medan. Itu besar banget, base-nya dia di Filipina, tapi dia punya perusahaan di Medan. Nah itu kita dikasih waktu 2 hari di situ. Dan topiknya sama, mereka minta NLP. Jadi normalnya belajar NLP itu Bu 16 jam. Gimana Bu? Cocok kita buat 16 jam Bu? Enggak cocok lah. 16 jam normalnya. Itu baru dasarnya, basicnya. Nah, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 100 jam belajar. Dan itu waktu itu sekitar 10 hari lah belajar NLP aja. Kenapa saya pada akhirnya terjun ke sini? Karena ternyata saya sadar bahwasanya basic saya adalah suka mengajar. Kenapa saya bisa sadar? Karena ada yang nyadarin. Ada suara-suara bisikan-bisikan gaib itu Bu. Kamu pengajar. Gak ada mentor saya di Jogja saat itu bilang, kamu mengajar. Ya udah saya dalami dan akhirnya saya senang melakukan itu. Dan itu berlanjut sampai detik ini. Dan mudah-mudahan berlanjut terus sampai ke depannya. Nah jadi bukan ujuk-ujuk tahu ya. Bukan tiba-tiba saya langsung jadi seperti ini. Tapi ada proses yang saya lewati. Itu. Saya pernah jadi marketing, pernah jadi manajer marketing, pernah juga jadi manajer HRD. Ya pada akhirnya terjunnya ke jadi guru dan juga pengajar seperti ini. Oke. Nah, saya percaya bahwasanya setiap orang itu unik Bu. Percaya nggak Bu? Rambut boleh sama hitam, tapi kalau diminta satu pendapat pasti hampir kebanyakan semua orang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Begitupun kejadiannya kalau kita di instansi. Tengoknya wajah ini jilbabnya, maaf ya Bu, nanti daripada saya salah nyebut warnanya, ini kira-kira warna apa Bu jilbab ini? Orange apa Bu? Biasanya ada orange embel-embelnya gitu ya. Nah, misalnya merah burgundy, itu saya kan nggak paham itu. Nah, jadi itu apa Bu?
Ya. Karena yang cewek warna apa ini Bu? Orange? Orange sudah. Oh iya. Ya. Saya biasa Bu untuk mengawali satu pembelajaran. Saya pengen terapkan ini Bu semuanya. Entah itu tua, muda, setengah muda, nggak peduli saya Bu. Poin pentingnya ini Bu. Ini bahasa Spiro ya. Attitude is little thing that makes a big difference. Yang membedakan antara orang yang berhasil sama yang tidak berhasil, atau orang yang membedakan antara orang baik sama orang tidak baik adalah di etikanya. Etika itu lahir dari aktivitas kita sehari-hari Bu yang diulang-ulang. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, saya mau berubah, saya nggak mau merokok, tapi kok tetap merokok karena aktivitasnya merokok tiap hari, nggak bisa diberhentikan. Tuh. Sama aktivitas lain misalnya. Kantor itu udah bukanya masuknya jam 8 atau tadi jam 8.15 terlambatnya maksimalnya. Tapi karena kita punya habit jam 8.14 baru berangkat, nggak bakal terjadi habit yang baru. Kenapa? Karena kita masih beranggapan kita harus berangkat jam 8.14 saja. Nah, saya ambil kutipan ini dari waktu perayaan hari jadi Dharma Wanita Persatuan. Saya ambil ini Bu. Teruslah menjadi pilar kekuatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kita masuk dulu ke sini Bu. Kira-kira kalau saya tanya peran seorang ibu itu atau perempuan deh. Yuk, satu Pak. Ya, apa? Suaranya masih bisik-bisik. Mengasuh anak. 2. Mendidik anak. 3. Merawat suami. 4. Iya. Nah, apakah hanya sampai di situ Ibu? Jawabannya tidak. Ternyata ada peran ibu yang lebih penting lagi. Ya. Permasalahannya, kenapa kok ibu itu menjadi tokoh penting dalam sebuah kehidupan? Gak ada bapak kota, gak ada Bu ya. Yang ada ibu kota. Ibu kota negara. Ibu negara. Bapak negara gak ada. Nah, yang ada itu ibu kota provinsi, bukan bapak kota provinsi. Nah, berarti semua itu melekat kepada seperti itu. Artinya adalah kalau peran ibu nggak maksimal, kira-kira gimana kok? Berantakan. Yes, berantakan banget. Tapi kalau ibu-ibunya bisa teratur, disiplin, konsisten, persisten, maka yang terjadi adalah ya semuanya bakal teratur. Nah, satu. Ya. Terus ini Bu. Ibu-ibu boleh percaya atau enggak, peradaban itu semua dimulai dari seorang ibu. Kalau ibunya baik, baiklah itu semua. Ibunya berpendidikan, saya yakin anaknya juga berpendidikan. Terus gini kan pertanyaan, Pak, ada kok ibu yang nggak sekolah, tapi anaknya berhasil. Berarti kan ibunya nggak berpendidikan. Jangan salah. Pendidikan itu jangan diartikan sebagai arti sempit, bahwasannya sekolah. Sekolah itu cuma 1/4 dari bagian pendidikan lain. Begini Ibu hadir di seminar ini saat ini yang sudah disusun oleh bagian, ini juga bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan. Pendidikan apa? Non formal. Ibu-ibu belajar menjahit, itu pendidikan non formal. Ibu-ibu ketemu ke sekolah, ketemu sama guru-guru, itu formal. Ibu-ibu kunjungan industri, jalan-jalan ke pantai misalnya, untuk bareng-bareng sama anggota yang lain, itu juga non formal pendidikan. Jadi Bu, di setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orang itu guru. Maka kalau kita ketemu sama orang lain, ambil sisi positifnya, yang negatifnya digosipin. Salah ya, salah ya. Salah. Itu salah. Ambil sisi positifnya, yang negatifnya lupain Bu. Terus ada pertanyaan gini kan, yang karena saya juga punya orang tua perempuan, dia ya
Kalau perempuan itu kalau nggak bergosip nggak hidup rasanya. Iya, boleh lama bergosip mah, tapi jangan lupa untuk ningkatin diri juga. Gitu. Belajar juga mah gosip, iya juga nggak apa-apa deh. Itu ya. Jadi kalau ibunya bagus, insya Allah tuh ke belakangnya bu, ke bawahnya pasti bagus. Saya yakin itu bu. Karena kalau kita lihat, ibu-ibu coba lihat tetangganya kiri kanan depan belakang, yang anaknya baik, yang anaknya bagus, pasti ibunya bagus. Atau minimal kalau anaknya bagus, ibunya dirasa nggak bagus, pasti ada 1-2 momen di mana ibunya menasihati anaknya yang bagus. Tuh. Jadi jangan pernah sepele ya bu, sama peran sebagai seorang ibu. Jangan pernah sepele, apalagi peran sebagai seorang perempuan. Jangan pernah sepele. Jangan beranggapan bahwasanya inilah yang akan kita bahas ya. Berarti bapaknya juga harus ke seminar ini bu ya? Oke Bu Atika, jilid 2 bu ya. Nanti kita akan belajar bu, gimana cara. Masya Allah, keren sekali. Baik, ya. Selanjutnya adalah Bu, ada yang kenal ini bu? Ini siapa bu? Cut Nyakdin. Satu lagi bu, Fatmawati, iya benar. Satu lagi bu, Mutia, Kartini. Siapa lagi bu? Dewi Sartika, betul. Lagi bu? Iya bu. Cut Nyakdin. Lagi? Cutan. Semua orang yang ada di sini ini berkontribusi untuk negara, ya, baik itu dari jalur fisik maupun non fisik, baik itu dari jalur peperangan maupun non peperangan. Nah, pertanyaannya, sekarang kan kita sudah tidak berjuang secara fisik lagi. Ya bayangin kalau seandainya ibu disuruh melatih pakai senjata, kan susah, repot. Makanya salah satu cara untuk kita bisa berkontribusi terhadap negara adalah melalui ini. Saya baru tahu ternyata persatuan itu baru muncul juga bu ya kan? Awalnya hanya Dharma Wanita, tapi ditambah persatuan. Saya sekitar tahun 1990-an, ya kan? Nah oleh ibu negara saya itu ya kan, Ibu Soeharto gitu. Nah, Nyonya Soeharto. Nah jadi kenapa ada persatuan bu? Pernah dipikir nggak? Kenapa kalau sudah persatuan? Kenapa nggak Dharma Wanita aja? Kenapa bu kira-kira? Iya, karena kalau perempuan udah bersatu, dunia itu bisa runtuh. Karena kalau perempuan udah bersatu, bu, betul. Iya betul. Nah, jadi betapa luar biasanya perempuan itu, ya. Nah ini dia ya. Seragam kita ada kan bu? Ada ya. Oke. Nah. Terus bu pernah nggak bu lihat ininya bu, logonya? Maksudnya apa bu? Kenapa di bawah ada buku? Terus dikelilingi sama padi dan rantai. Lalu kayak ada skop itu bu, skop. Ya kan? Nah, plus ada bintang, ada bulat-bulatnya di ujungnya. Nah ini logonya bu. Jadi kalau kita nggak tahu bu, kita di mana, susah bu. Ibu-ibu kan sekarang aktivitasnya karena di instansi, baik itu ada suaminya ataupun sebagai pegawai di sini, kan masuk ke DWP-nya, wajib kan, pasti. Nah pertanyaannya adalah apakah kita paham kita di DWP itu ngapain? Nah, kita ngapain di DWP? Nah itulah muncul dari logo ini bu. Salah satunya adalah yang menarik menurut saya adalah di bawah bu, itu ada buku duluan bu. Bayangin ya, berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh DWP
apapun itu bentuknya harus berlandaskan ilmu, bukan asumsi. Kayaknya, nah ini kalau udah bahasa kayaknya ini Bu, susah, pasti susah. Kalau ada kayaknya, nanti ada kayaknya satu lagi, sampai kayaknya akhirnya kayaknya nggak jadi lah, kita nggak jadi sekalian. Nah, cuman persoalan yang muncul, ini saya baca Bu, salah satu goals dari DWP itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya. Nah, saya pengen tahu dulu nih, di sini kira-kira programnya apa aja Bu yang meningkatin kualitas pendidikan? Yo, apa Bu? Ada nggak? Kalau belum ada nggak apa juga sih, ada Bu? Iya, kayak gini, berarti ningkatin kualitas pendidikan. Bu, jangan hanya ningkatin kualitas pendidikan anak. Nanti kita ngomong sama anak, kita nggak paham. Maksudnya apa kata anakku ini? Kok aku nggak tahu ya? Berarti ibunya juga perlu belajar. Tuh, Bu tahu nggak? Ini terlepas, ini entah kita kaitkan dengan masalah religiositas atau tidak. Tahu Bu orang-orang Yahudi Bu? Kenapa dia pintar Bu? Anak-anaknya, walaupun dari sisi yang lain mungkin mereka salah, tapi ada sisi positifnya Bu, yang saya pelajari dari mereka. Apa itu Bu? Ibu-ibu dari orang-orang Yahudi itu, ketika anaknya masih dalam kandungan, hobinya membaca Bu, membaca buku, ngerjain soal matematika, sehingga ketika anaknya lahir langsung bisa MM. Enggak, tapi intelijensinya makin tinggi gitu. Kenapa? Karena orang tua juga melakukan itu. Nah, itu salah satunya Bu. Tentu juga didukung sama aspek lain ya gitu. Nah, ini saya pengen mengambil satu dulu aja contohnya. Dan ternyata itu juga sebenarnya sudah kita pelajari Bu gitu. Misalnya kita yang misalnya orang beragama Muslim dianjurkan untuk misalnya merojaah baca Quran ketika anak dalam kandungan, tujuannya untuk biar hafiz. Bagus. Mungkin orang-orang yang lain juga begitu dia lain. Tapi saya pengen contohkan satu hal aja Bu dari orang yang begitu. Ketika mereka dalam tanda kutip hamil, ibu-ibunya malah justru sangat aktif belajar, aktif bergeraknya. Nah, itu ya, biar jadi contoh. Ekonomi apa Bu contohnya di sini? Yang ekonomi. Misalnya riset, itu kan bisa, ya kan, iuran dan sebagainya, betul. Buat kerajinan lalu dijual dan sebagainya, hasilnya nanti bisa untuk kas organisasi. Itu hal-hal yang sebenarnya dekat dengan ekonomi dan bisa membantu orang-orang lain untuk bisa mempelajari satu keterampilan. Contoh keterampilan menjahit, buat makanan khas Spiro, apa Bu? Panggelon. Padahal nanti kita beli ya sebelum pulang. Untuk orang di Medan ya. Sosial budaya apa Bu? Pengajian gitu. Ada lagi? Program bersih-bersih. Itu sosial budaya Bu. Dan satu hal Bu, saya nggak tahu apakah di sini masih ada atau enggak. Kebiasaan kita sekarang yang sudah kita lupakan adalah gotong royong. Masih? Alhamdulillah. Medan susah. Kota-kota besar susah. Orang gotong royong, udah tukang sampah tuh disuruh bayar nanti. Ya mungkin sesuai daerahnya ya. Saya juga masih bisa dimaklumi. Ini tujuannya Bu. Satu aja saya ambil. Pertanyaan sekarang, kalau di Tapsel apakah sudah seperti itu? Kalau sudah bagus. Tapi pun tidak cukup sampai kata sudah Bu. Ditingkatkan. Karena kalau kita hanya menjadi manusia rata-rata Bu, ya keturunan kita juga bawa rata-rata. Tapi kalau kita naik abnormal pakai P Bu, itu bahasa Medan Tembung, ya kan? Artinya adalah melebihi dari rata-rata. Jadi itu yang harus kita harapkan. Nah, tapi bagaimana cara agar bisa meningkatkan ini tadi Bu, meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, sosial budaya? Pertama adalah kita harus mengakar Bu. Apa yang mengakar? Ilmunya. Jadi kita belajar itu sampai tuntas Bu. Contoh, dulu kalau saya dulu waktu kecil sering ngaji Iqra, ya nggak bisa Quran dulu, tapi Iqra dulu, dari Iqra 1 sampai Iqra 6, baru Al-Quran. Nggak bisa saya belajar Quran dulu dan sebagainya. Jadi pertama harus mengakar. Yang kedua adalah
harus bersatu Bu. Kalau ada perpecahan di antara segelintir orang aja, itu sangat tidak enak, sangat tidak nyaman untuk anggota lain. Bu, saya kasih tahu, dalam berorganisasi beda pendapat itu wajar. Jangan sampai beda pendapat, dulu mereka makan bareng, sekarang begini nggak makan bareng lagi. Padahal cuma berbeda pendapatnya di dalam forum kayak gini. Ya di luar habis itu buat kue panggilan lagi lah ya. Betul. Sama-sama. Nah, jangan malah mentang-mentang kita dalam ruangan, kita beda pendapat, terus sampai luar, kita jadikan itu masalah pribadi. Wah, itu salah besar. Gak apa-apa kita gontok-gontokan di dalam ruangan, dalam forum. Yang penting nanti ajaran untuk masyarakat kan. Tuh. Jadi tidak usah takut. Tapi poin pentingnya adalah kita perlu bersatu. Mandiri Bu. Era Kartini itu bisa dikatakan sebagai pahlawan bangsa Bu, karena kemandirian dia untuk apa? Belajar menulis saat itu dan mengirimkan surat ke teman-temannya di Belanda, memberitahukan kondisi Indonesia seperti apa. Dari situlah pada akhirnya dia juga sebagai pahlawan kemerdekaan, walaupun jauh sebelum itu. Dan di spesial kan punya hari Kartini sendiri. Nah, mungkin nanti ibu-ibu punya hari apa gitu kan? Hari Dani gitu kan, tanggal 3 Agustus. Nah, jadi harus punya Bu apa kontribusi saya. Dan kontribusi itu Bu gak harus yang gede-gede, gak harus yang besar-besar, tapi juga bisa dari yang kecil-kecil. Ibu-ibu konsisten, misalnya ngaji anak-anak satu orang aja di komplek ibu, setahun ibu kayak gitu, udah besar banget tuh pengaruh ibu. Gak perlu 10, 20, 30, perlu 100. Nah, terus masalahnya apa biasanya? Nah ini nih yang sering saya temui nih, entah itu di instansi yang sifatnya pemerintahan atau non pemerintahan. Masalahnya yang pertama, kenapa sering program atau kedisiplinan tadi kata Pak Kaban nggak pernah tercapai? Satu, lupa. Padahal udah ada aturan, kita masuk jam 7. Tapi ketika masuk kita jam 7.15 bilang, oh iya ya Pak, masuk kita jam 7 ya. Gitu dengan muka tidak bersalah ya. Oh iya Pak ya, masuk jam 7 kita Pak ya. Oh iya, oke. Besok Pak saya perbaiki, besok gitu lagi, alasannya beda lagi. Itu yang buat tujuan kita nggak tercapai Bu. Yang kedua, nggak sadar. Ini parah lah Bu menurut saya. Saya kemari sadar bahwasanya saya sebagai tamu gitu. Ya bertingkah seperti tamu, bukan bertingkah sebagai pemilik rumah gitu. Sama kalau saya misalnya bekerja di BPKPAD, saya sebagai anggota dari BPKPAD, maka saya harus mensupport apa yang menjadi goals dari BPKPAD. Kalau kata pimpinannya misalnya jam 7 kita sudah harus ready, maka harus jam 7 kurang kita sudah berada di sini. Bu, saya punya teman di Jepang Ibu, dia kerja janjian jam 7, dia datang jam 6.45, dia udah dimarahi Bu. Kamu kok terlambat? Wah, saya bilang 6.45, itu 15 menit lagi, itu dia dianggap terlambat Bu. Bisa di Jepang. Ya terus kan pasti ada nih misalnya dari kita bilang, ya itu kan Jepang Pak, bukan Indonesia. Nah ini bahaya nih, kata-kata ini, kalimat kayak gini, membenarkan apa yang salah atau membenarkan apa yang menjadi kebiasaan, bukan membiasakan yang benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang jam 7.15 baru datang, sementara jam 7 datang, jangan tiru 7.15, tiru 6.45, tiru 6.30. Nah kesalahan kita adalah Bu kadang bahasa kita cuma gini, ya gimana lah Pak, dia aja datang jam segini, masa aku datang segini. Lomba-lombanya tuh soalnya gak baik. Padahal Ibu, saya percaya Bu, misalnya Ibu atau Bapak, contoh nih, penghasilannya di sini 4 juta misalnya, tapi ternyata dalam melakukan sesuatu dia harusnya 8 juta. Saya yakin Bu, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu, dia bakal ngasih 4 juta lagi dalam bentuk lain. Kejadian teman saya, dia cuma gajinya sekitar 4 juta, harusnya dia dapat 10 juta. Alhasil apa Bu? Selama anaknya selama ini Bu 5 tahun gak pernah sakit sama sekali. 5 tahun istrinya sehat. Itu Bu yang 6 jutanya itu
Pertanyaan sekarang Bu, kalau uangnya banyak, terus sakit-sakitan, bisa nikmati Bu? Enggak. Harusnya uangnya banyak, kita nikmati. Itu kan? Nah, jadi itu, kalau ibu misalnya sudah melakukan 10 juta, tapi cuma dibayar 2 juta, yakinlah Bu, 8 juta itu rezeki dalam bentuk lain. Percaya deh sama Tuhan yang sama saya. Itu nambah nikmatnya. Nggak sadar. Jadi kalau ibu sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang berada di lingkungan BPKPAD, maka berperilakulah seperti orang BPKPAD. Ibu, justru jangan malah sebagai tamu. Ibu punya rumah, masih sebagai tamu. Terus nanti datang pelayan, ibu izin saya ini. Oh saya nggak tahu ya itu ya. Coba nanti saya tanya dulu ya ke yang lain. Ibu tunggu di sini aja, nanti saya balik lagi. Ketemu 8.15, tadinya 10.45 ya. Tuh. Ada yang ketiga ini Bu. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa, padahal dia tahu. Tapi karena saat itu mungkin ada suatu apalah bahasanya, tentang problem atau apa, dia pura-pura lupa Bu. Sama apa yang harus dilakukan. Oh iya ya, kok belum tahu ya. Padahal sini udah mikir, mudah-mudahan dia terima, jadi aku dimarahin. Ya dalam berorganisasi kalau sesuatu salah ya kan harus diperbaiki Bu. Ibu kalau nonton TV, nonton sinetron misalnya, apa Bu kesukaannya? Sinetronnya Bu. Apa Bu? Ayo Bu, satu aja Bu. Siapa tahu sama film kita Bu. Ya. Pura-pura lupa Bu. Ya kalau misalnya sudah sampai tahap ini, saya pikir itu kita membohongi diri kita sendiri Bu. Dan itu bahaya Bu. Jadi kita nggak otentik, nggak apa adanya. Nah, gimana caranya agar nih pertanyaan kan, jadi anggota itu tadi masalah-masalahnya semuanya. Gimana cara agar bisa produktif dan dengan karakter hebat? Bu, saya mau tanya dulu ke Bu, yang dimaksud produktif itu apa sih? Dari kacamata Ibu lah. Produktif apa Bu? Hasil, lagi? Aktif, apa lagi? Udah, itu aja. Nah, simpelnya ini Bu, kalau produktif itu efektif sama efisien kalau bekerja. Selama kita melakukan sesuatu yang efektif itu apa? Efektif itu sederhananya Bu. Ini ada bulutan kan? Nih, yang kuning-kuning di tengahnya. Kecucuk jarumnya ke tengah, berarti efektif mencapai target. Pertanyaannya, apakah efisien? Belum tentu. Bisa jadi dia 100 kali percobaan. Padahal jarum yang disediakan cuma 2, berarti lebih 98. Maka nggak efisien. Berarti kalau efektif berkaitan dengan tujuannya berhasil atau enggak, kalau efisien berkaitan dengan penggunaan alat-alatnya, biayanya, sumber dayanya. Misal, ya kan, yang survei ke suatu daerah untuk jalan-jalan kita, perlunya cuma 2 orang, dan 2 orang bisa naik motor misalnya, naik kereta. Tapi ternyata yang berangkat 10 orang naik mobil. Yang kerja 2, 8 lagi cuman buat status di TikTok. Nah, itu nggak efisien. Efektif sampai tujuan, tapi nggak efisien. Itu ya. Jadi kalau segala sesuatu itu sudah efektif dan efisien, maka itulah sebenarnya produktif. Ya. Nah, Bu, pelayanan kita mulai jam berapa Bu? Di kantor? Jam 8.15. Maka kalau produktif berarti kurang dari 8.15 kita sudah wajib hadir. Itu disiplin. Dan produktif itu berarti masuknya di sana juga disiplin. Baru karakter tahu. Sifat, apalagi Bu? Ciri seseorang, apalagi Bu? Watak, tabiat, iya betul Bu. Benar banget apa kata Ibu semua. Karakter itu nilai mulai dari perilaku seseorang. Itulah kenapa Bu, ada orang yang kalau dikasih tahu benar tetap ngeyel. Maka karakternya berarti emang ngeyel. Karena itu sih cara dia untuk melandasi perilakunya.
Kenapa kok bisa dia ngeyel? Mungkin ada penyebabnya, Bu, sebelum-sebelumnya. Dan karakter ibu yang sekarang itu sudah terbentuk puluhan tahun yang lalu sebagai hasil dari pengulangan apa yang ibu lakukan. Maka kalau pantaslah ada orang yang memang disiplin dia kerjanya, jam 7 harus datang karena apel, terus dia terus datang jam 7, karena itulah yang dilakukan selama ini, Bu. Maka kalau ada orang yang sering terlambat, berarti bisa kita generalisirkan bahwasanya memang dia sering terlambat di tempat lain. Yakinlah saya akan hal itu. Nah, kemudian ini hanya untuk pengayaan aja, Bu. Bu, saya sekarang ke ibu itu nyampaikan cuma 10% informasinya. 70%-nya itu ibu yang harus mengakui. Maka saya hanya sia-sia kalau menyampaikan ini kalau ke ibu praktekkan. Ya, dan 20%-nya itu kita belajar dari apa? Lingkungan sekitar. Selebihnya kita harus praktek, Bu. Makanya percuma kalau misalnya tadi Pak Kabet bilang kita harus disiplin, itu hanya 10% yang pengaruh ibu. Selebihnya 70%-nya itu wajib ibu yang melakukannya. Makanya sebenarnya belajar juga nggak harus panjang-panjang sih, 1 jam 2 jam aja. Tapi beda kalau seandainya seseorang yang pengen expert di situ, terus juga belajar semua. Lantas selanjutnya ini, Bu. Bu, percaya deh, memahami manusia itu akan memudahkan seseorang dalam menggerakkan manusia dalam prestasi. Tadi kan ada nih yang bilang kalau seandainya ibu-ibunya udah luar biasa, bapak-bapaknya belum, gimana cara menghadapinya? Ini, Bu, saya kasih. Pertama, Bu, kita harus mempelajari cara berpikirnya, Bu. Laki-laki itu, Bu, suka dengan aspek logika. Jadi, Bu, kalau ngomong sama dia, jangan saya rasa, saya pikir. Jangan bilang saya rasa Mas terlambat, jangan. Saya pikir kamu terlambat pasti. Karena logis. Nah, itu cara berpikirnya. Kemudian biasanya laki-laki itu ngomongnya sedikit. Jadi kalau misalnya pasangan ibu, suami ibu, atau mungkin pacarnya ibu-ibu di sini, ya kan? Nah, itu kok kalau ibu ngomong dia diem aja, itu mungkin kata-katanya sudah habis, Bu. Bukan gak mendengarkan ibu. Sebagai perbandingan, Ibu, ini penelitian dari Amerika, USA. Perempuan itu 25.000 kata, Ibu, sehari. Itu wajib dikeluarin. Wajib. Kalau nggak wajib, kayak ada. Gitu loh makanya. Saya nggak bisa membahasakannya. Nyesek ya, nyesek. Sementara laki-laki berapa, Bu? Cuma 7.000. Berarti wajar kalau suami ibu ngomong 1 menit, ibu 25 menit. Itu wajar. Ya, maka kalau ada suami ibu yang bilang, Mas, pergi toh, nanti terlambat. Itu udah oke, Bu. Udah mantap. Nah, yang susah kan kalau nanti suami yang banyak ngomong. Saya kapan gitu kan ngomongnya gitu. Nah, itu. Cara berpikir, Bu, ya. Ini ilmiah, Bu, ya, bukan saya mengada-ngada loh. Ada penelitiannya. Jadi pahami cara dia berpikir. Yang kedua, cara bicara, Bu. Yang namanya laki-laki, Bu, siapapun dia, mau anak ibu, mau suami ibu, nggak suka kalau seandainya nada ibu berada di atas dia. Siapapun orang itu. Kalaupun dia terima, masih ada rasa kayak enak. Jadi pasti ya kalau misalnya ibu lagi ngomong sama anaknya, terutama laki-laki, Bu, terutama laki-laki, atau sama suaminya, selembut mungkin, Bu. Makanya ngomongnya jangan dari benua Afrika ke Amerika ya, Bu. Datangi, Mas. Gak dengar, datangi lagi. Dengar, tengok mukanya baru ngomong. Karena laki-laki makhluk sosial, makhluk visual ya, Bu. Kalau ada suara, nggak nengok orangnya, nggak bisa nih, Bu. Pantas kalau ibu misalnya suruh, Mas, nanti jam 1 jemput suami, isi galon, beli air minum, beli nasi. Nanti dia bilang, oh, beli nasi ke sekolah. Nggak nyambung karena wajah ibu nggak ada. Mana sebenarnya? Ternyata dia ke galon duluan kan. Anaknya udah nunggu.
dari jam 12. Ini ilmiah Bu. Ini ilmiah. Ya, itu diteliti. Oke. Jadi cara bicara itu juga berpengaruh. Sama kalau ibu punya anak laki-laki. Kalau ibu suka teriakin anak ibu laki-laki, saya yakin dia akan teriak-teriakin ibu nanti kalau udah besar. Tapi beda Bu ya sama anak perempuan. Kalau anak perempuan, kalau ngomong itu harus tengok matanya. Kalau sama anak laki-laki Bu, jangan sesekali tengok matanya. Kalau ibu tengok matanya, dia bakal bilang, apa nih mamaku nih mamaku. Nasihat dia itu Bu. Satu lagi, kalau anak laki-laki, jangan saat lapar. Ibu mau ngomong, nah menurut Quran atau menurut Bible, kan perintah Tuhan nih, dia lapar, itu bakal mental Bu, beneran, gak bakal bisa masuk, karena perutnya harus diisi. Itulah kenapa kalau laki-laki pulang, entah itu anak ibu laki-laki atau suami ibu, jangan ngomel dulu Bu, kasih makan dulu, baru ngomel. Iya benar. Karena dia udah siap nih, udah ada powernya. Oke, kamu mau apa? Ini cara bicara, ya Bu. Beda sama anak perempuan. Kalau anak perempuan, misalnya ibu ada anak perempuan, sekarang di rumah, pasti konfliknya sering sama ibu kan? Karena anak perempuan, apalagi dia udah usia remaja, dia bakal saingan sama ibunya untuk siapa yang paling cantik. Itu real Bu. Maka menasihati anak perempuan itu harus penuh kelembutan dan pakai rasa dan ditatap matanya. Sebelum ibu ngasih nasihat, ibu harus dengarkan celotehan dia dulu. Itu teknikmu di NLP salah satunya. Jadi saya bongkar lagi mulai. Tuh ya. Di sama laki, entah itu suami ibu ataupun anak ibu, pasti kalau ibu mau ngomong ngasih nasihat, perutnya aman dulu, kenyang dulu bahasanya, atau terisi dulu kan? Dan biasanya jangan ganggu dia Bu 5-15 menit setelah dia pulang dari manapun itu, karena dia butuh sendiri dulu Bu. Laki-laki gitu Bu. Dan itu sudah kejadian sejak zaman purbakala. Laki-laki yang baru berburu dari hutan, dia akan duduk di sebuah batu tinggi sambil melihat matahari tenggelam, diem. Makanya kalau misalnya ibu baru pulang Mas, itu udah bagus sekali Bu, itu udah bagus sekali. Tapi ingat 5-10 menit ya, sampai dia manggil. Misalnya, Ma, inilah kesempatan ibu untuk bebas ngapain lah. Mau cerewet ibu, mau sampaikan gas habis, mau beras habis, itulah saatnya. Tunggu dipanggil. Nah, berarti nggak dipanggil-panggil, tunggu 15 menit Bu. Tunggu 15 menit. Tapi katanya kalau suami pulang disambut. Betul Bu, disambutnya jangan langsung ngomel. Dari mana Mas, saya ada makan kan gitu? Iya, nanya jangan, Mas sudah makan? Awas sebenarnya enggak. Satu-satu Bu. Laki-laki kayak tadi saya bilang, disuruh jam 1 jemput anak, isi galon ke Pertamina isi minyak. Nanti bilang jemput anak ke Pertamina, gitu. Beda, karena dia cuma menerima informasi satu-satu. Kalau dia bilang satu, masukin informasi buat baru. Gitu Bu. Beda sama perempuan. Perempuan nengok lurus gini Bu. Ini sebelah sini nampak laki-laki ganteng tuh pasti. Udahlah, gak usah bohong. Tahu saya. Saya kan belajar itu juga. Ibu-ibu sekarang yang lagi gini, itu nengok saya juga sebenarnya. Itulah kenapa laki-laki, laki-laki misalnya nyari, Ma, bajuku kok nggak ada nih? Ini loh, tiba-tiba nyari, ketemu kan Bu? Iya. Laki-laki jangan fokusnya ke satu. Makanya karena dia satu itu dia lebih ke visual. Ibu-ibu kalau mau mendapat pujian dari suaminya, fotonya dari handphone. Biar cantik, beneran. Pasti aku dibilang cantik di situ.
Daripada ibu ketemu langsung. Ini kelas apa sih ya? Gak, saya pengen ngasih tahu ini Bu, karena memang itu cara kita melatih orang lain. Berarti kalau tadi masalahnya adalah kalau kata Pak Kabar, disiplinnya kurang, disampaikan kepada nanti ke suami-suami ibu atau teman-teman ibu sekalian, maka caranya seperti itu. Tinggal dikolaborasikan aja, mana yang masuk, mana yang tidak. Terus Pak, kalau seandainya cara satu nggak berhasil gimana? Ya cari cara lain. Cari cara lain. Misalnya, aduh, kebongkar nih nanti ya. Nah. Jadi Bu, satu lagi lah ya, oke, sebelum next. Nah, satu lagi. Jadi kalau kita menghadapi laki-laki itu, kan, ngomongnya ya kita perlu untuk berdasarkan logikanya, jangan berdasarkan perasaan kita. Kalau misalnya, oh ya, sama satu lagi saya tambahin deh sebagai bonus. Laki-laki itu Bu, memang makhluk yang paling tidak peka. Makanya kalau ibu ada sesuatu sampai ngomong. Jangan dibilang, Mas, mau mie Aceh nggak misalnya? Enggak, mau nggak? Enggak. Kamu mau nggak? Ya Mas mau nggak? Bilang aja lah gitu. Mas aku mau mie Aceh, pasti dibeliin Bu, pasti. Kecuali dibilang, udah pikir sendiri. Itu ada kes lain gue ya. Tapi prinsipnya begitu. Ya walaupun dibilang laki-laki harus peka, Bu, kepekaan kami itu ya paling nggak sampai 50%. Nggak sampai. Itu kenapa berarti kita harus berkomunikasi secara terbuka. Nah, itu Bu, ilmu parentingnya juga saya masukin ya. Termasuk kepada anak Bu. Kalau ada anak kita di rumah, ya kan? Tadi saya bilang laki-laki itu, ya ngomongnya harus kita mau apa misalnya. Nah, ibu serahkan pilihan ibu ke kamu. Ini di otak laki-laki mikir apa dari ibu ya? Cari dia sana sini nggak ada. Akhirnya dia luntang-lantung, nggak ngerti mau tujuan. Tapi kalau misalnya kita bilang, nah ibu pengen lah kamu nanti di sini, itu akan terpikir Bu sama dia. Apakah itu dilaksanakan atau enggak? Ya itu terakhir ke anaknya lagi. Tapi pada akhirnya kalau dia laki-laki ibu, ya kalau dia laki-laki adalah pada akhirnya bilang gini Bu, semuanya saya serahin ke kamu. Wah itu laki-laki Bu, kalau dibilang gitu, naik tuh harga dirinya. Kalau laki-laki sudah dihargai harga dirinya, dia yakin Bu, ngelakuin apa aja, itu tersebut bisa tersebut. Ya ini teknik Bu. Lalu ada cara bertindak. Ibu, kalau nasihati anak kecil, ya, kalau mau nasihati anak kecil, jangan gini. Anaknya begini, enggak harus setara, nggak bisa bodoh ya. Jangan duduk, nah apa yang ibu sampai? Jangan bilang, apalagi ini Bu ya, kebiasaan dari kita adalah, termasuk mungkin bapak-bapak juga, kita kalau nasihati anak itu dari jauh, sehingga ngomongnya bentak-bentak, nggak perlu. Apalagi di depan orang banyak, itu nggak boleh. Kalau ada anak-anak saya begitu kan Bu, kebetulan saya juga guru, anak-anak jadi nggak percaya diri, minderan, sehingga dia butuh validasi kepada orang lain. Kebetulan yang memvalidasi dia anak yang jahat, sehingga itulah banyak anak bandel. Nah ini juga Bu, yang untuk saya tentunya. Jadi Bu, ibu pastiin ya, ibu kalau misalnya ada kejadian anak-anak ini tawuran, panggil satu, ketemukan sama ibunya. Saya yakin hubungan antara dia dan ibunya nggak baik, pasti. Saya berani. Karena anak yang baik itu pasti ibunya juga baik. Saya yakin itu. Nah, jadi itu Bu, cara bertindak juga harus dipikirkan. Nah, ilmu inilah Bu yang ada di NLP, Neuro Linguistic Programming. Bukan NPL ya Ibu. Ini NLP, Neuro Linguistic Programming. Kalau kita pisah Ibu, ada 3 kata kan Bu ya. Ada Neuro Linguistic Programming. Neuro itu Bu, otak, saraf, betul banget.
Bu, saraf kita Bu, itu totalnya 1 triliun. 1 T. Lumayan ya. Bisa beli panggilan berapa tuh ya? Ya, nah, lumayan bisa beli 1 kampung gitu. Bu, jadi ini saya jelasin. Kita agak mikir dikit Bu ya, nggak apa-apa ya. Sel saraf itu Bu, dia ada fungsinya 2. Satu yang tumbuh, satu sebagai jembatan. Yang tumbuh, ini dia akan tumbuh kalau kita belajar sesuatu yang baru. Kalau sel itu bertumbuh Bu, maka efeknya ada Bu ke tubuh, pusing. Makanya kalau ada orang belajar terus bilang gini, kok pusing ya? Berarti sel sarafnya tumbuh Bu. Berarti Pak, kalau orang yang habis belajar nggak pusing, nggak belajar ya. Dua ininya. Satu, dia sudah terbiasa belajar sehingga dia bisa manipulasi otaknya. Yang kedua adalah dia lagi di sini, tapi pikirannya di luar. Pikiran tadi songku dogmatika ya opornya, kayak gitu. Jadi Bu, yang pertama itu saya bertumbuh. Makanya kalau kita belajar, kalau mengalami pusing itu justru normal sekali. Kalau Ibu mendalami satu hal, misalnya belajar menjahit, tapi kok pusing habis itu, berarti saraf-sarafnya lagi tumbuh. Yang kedua, sebagai penghubung. Sebagai penghubung ini Bu, dia akan semakin keropos sifatnya kalau seandainya tidak digunakan, berarti tidak diaplikasikan. Contoh, Ibu dapat ilmu NLP-nya hari ini, terus Ibu nggak ngamalin, besok lagi, sampai bertahun-tahun nggak ngamalin. Akhirnya Bu, sel saraf itu sebagai penghubung itu akan rusak. Rusaknya tuh kayak gini. Misalnya ada pipa air, bulat tuh kan. Nah, ada pipa. Kemudian dia bolong-bolong, mirip kayak gitu Bu, saraf kita di seluruh bagian tubuh kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia akan tidak sempurna. Itulah kenapa kalau ada orang yang ditanya A, jawabnya lama kali. Misalnya, kamu kemarin ngurus ini gimana gini ya? Itu sebenarnya dia ngomong itu sel saraf satu dengan sel saraf lainnya itu mau saling terhubung, tapi nggak nyampe. Mau gini, tapi nggak nyampe. Gini itu dia. Sehingga dia mau ngomong apa nggak tahu. Nah, ini ilmiahnya Bu. Nah, agak berat ya, nggak apa-apa sih. Biar Ibu juga paham dan kedepannya bisa lebih oke lagi. Jadi pas dia mau nyambung nggak bisa karena jembatannya rusak. Contoh lah ya, kita mau nyebrang dari satu sisi ke sisi lain, jembatannya rusak. Gimana Bu? Susah kan? Ah, gitu juga salah kita. Maka bagaimana caranya agar jembatan semakin kuat? Jembatan semakin kuat adalah kita mengamalkan ilmunya. Nah, makanya pengamalan ini nanti saya serahin ke ibu-ibu lah. Kemudian ada linguistik. Bu, nggak ada manusia yang nggak berkomunikasi. Ibu-ibu sekarang diam pun itu sedang berkomunikasi. Minimal satu misalnya. Tuh lama kali ya Pak dan ini ya isinya. Itu ibu udah berkomunikasi sama saya. Nah, nanti dari situ ibu bakal menunjukkannya dari mana? Gestur ibu, sikap ibu terhadap saya. Nah, alhamdulillahnya saya juga sudah belajar tentang body language. Gimana cara mengidentifikasi orang yang siap untuk A, B, C, D, E. Alhamdulillah saya punya ilmunya. Nah, next time Bu ya kita belajar itu. Terakhir programming. Bu, Ibu punya handphone? Punya ya. Bu, coba sekarang saya tanya. Kalau di handphone Ibu nggak ada aplikasi TikTok, Ibu bisa buka TikTok nggak? Nggak bisa. Sama dalam tubuh Ibu juga gitu. Kalau dalam tubuh Ibu nggak ada aplikasi disiplin, selamanya Ibu nggak bisa disiplin. Berarti Pak Dani, gimana cara membuat nginstal aplikasi itu? Satu, Ibu ke pabriknya. Siapa pabriknya? Orang yang expert di situ. Ibu tanya, gimana cara biar disiplin? Yang kedua, Ibu harus menunjukkan perbedaan dari sebelumnya. Contoh, dipaksa Bu. Emang nggak bisa datang 7.15, saya paksa lah datang jam 7. Sehingga nanti sudah terbiasa. Ingat, kalau sudah terbiasa, maka manusia akan memilih pola kebiasaan itu. Itulah kenapa tadi di awal saya bilang, ya kan, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.
Tuh ya. Nah itu NLP awalnya itu Bu, dan susah-susah. Jadi dia ada 3 cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak. 3 itu aja di NLP. Yang ternyata ke semua ini kalau kita gabungkan adalah gunanya untuk apa? Mengoptimalisasi diri kita masing-masing. Gitu Bu. Nah, gak apa-apa ya kalau ikut tambah pusing. Saya biasa tuh kalau kayak gini saya pasti buat pesertanya makin pusing. Ya. Nah, NLP Bu berkaitan dengan cara kita bagaimana menyikapi diri kita dan orang lain. Contohnya, Ibu memang lagi capek. Capek itu Bu berarti kita posisinya di feeling. Tapi setelah itu, Ibu ngerjain soal matematika yang dia itu notabene pakai thinking atau pikiran logis, maka itu Ibu gak bakal bisa optimal. Kenapa? Karena tubuh Ibu capek. Istirahatkan dulu. Kalau begitu, setelah istirahat, maka nanti akan normal lagi, baru kerjain pekerjaannya. Gitu. Nah, Bu pernah lihat gambar ini Bu? Belum ya? Belum pernah ya? Nah Bu, inilah cara manusia memproses informasi Bu. Wah ribet banget ya Pak. Iya benar, saya bilang manusia itu makhluk paling ribet. Oke. Bu itu ada external event Bu ya, sebelah paling kiri saya. Oke, kanan Ibu. External event itu informasi Bu. Informasi itu bisa dari siapa aja. Dari saya. External event adalah segala sesuatu yang berada di luar dari diri Ibu. Di luar dari diri Ibu. Berarti kamera belakang itu juga di luar dari Ibu. Maka dia external event Ibu. Suami Ibu itu external event. Anak Ibu itu external event. Pekerjaan Ibu itu external event. Yang itu tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Paham ya sampai sini ya? Yang bisa kita kendalikan apa berarti Pak? Cara kita bersikap terhadap pekerjaan itu. Contoh, atasan marah. Bisa nggak Bu kita larang atasan marah? Jangan marah lah Bu. Nggak bisa. Tapi bagaimana Pak? Respon kita. Karena dia eksternal Bu. Nah, tapi yang terjadi kalau dalam perusahaan, kita sering sekali menitik beratkan sesuatu kepada sifatnya eksternal, bukan internal. Jadi kita hanya fokus pada, bos itu marah-marah, capek juga oleh karena dia marah-marah kita nggak bisa kontrol Ibu, nggak bisa kita kendalikan. Nah, jadi Bu, external event-nya akan masuk Bu ke dalam diri kita. Contoh saya sekarang ngomong, ibu-ibu akan kemasukan informasi baru. Tapi uniknya informasi itu Bu nggak serta-merta langsung bisa diolah, tapi dia difilter. Sama kayak Bu misalnya ngukur kelapa, kemudian mau ngambil santannya, kan nggak bisa langsung ngukur jadi santan, nggak bisa Bu ya. Nggak bisa. Tambah air dulu, peres-peres dulu, masukin ke dalam saringan, baru keluar santan. Sama Bu, informasi juga seperti itu. Tapi di manusia uniknya adalah informasi itu nggak akan lengkap Ibu, nggak akan lengkap. Makanya saya katakan gosip itu sebenarnya normal Bu, sebenarnya. Tapi kalau kita nggak kendalikan, itu bisa jadi bumerang buat diri kita. Nah, ini konsep dari berpikir di NLP Bu. Maka manusia itu dia akan mengalami filter, tuh paling atas Bu. Filter itu tadi saya bilang penyaringan informasi, sehingga efeknya penyaringan itu akan menyebabkan informasi yang tidak lengkap. Itulah kenapa kalau Ibu ikut pengajian misalnya, ibu-ibu ikut seminar workshop, yang paling Ibu ingat adalah yang lucu-lucunya, bukan ilmunya. Nah, kenapa begitu? Karena ilmunya sudah terfilter. Ibu-ibu nggak bisa nerimanya semuanya gitu. Loh, terus Pak, gimana caranya agar ilmunya bisa saya terima? Akan itu pertanyaannya. Buatlah seolah-olah informasi itu sangat penting untuk didengarkan. Berarti Pak, mulainya bagaimana cara agar saya bisa membuat informasi itu penting? Ibu niatkan di hatinya belajar. Maka balik lagi semuanya bukan ke niat. Tuh. Nah, gimana caranya agar kita bisa? Nah, uniknya ya, karena manusia itu mengalami filterisasi informasi, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Pertama, dia akan gampang sekali terima informasi hoax.
Kenapa? Karena dia bilang gini, informasi itu sifatnya dalam otak kita itu Bu kayak apa ya? Kayak menu makanan. Ibu boleh pilih mau yang mana, Ibu ambil. Contoh kita datang ke restoran, kan kalian bakal ngasih, ini Bu menunya. Ibu bisa milih. Kayak tadi malam ya kan, teman saya milih tom yum sama sup. Itu pilihannya. Otak juga begitu ngasih informasi. Berarti kita bisa nggak untuk ngambil informasi yang benar? Bisa. Bisa nggak kita ngambil informasi yang salah? Bisa. Pertanyaan berarti sekarang di pilihannya mau. Kalau ibu-ibu sudah terbiasa menganggap disiplin itu terlambat itu adalah hal yang biasa, maka seumur hidup ibu akan beranggapan terlambat itu hal yang biasa. Karena ibu tidak memilih yang disiplinnya. Yang kedua, karena manusia suka memfilter informasi, maka dia akan selalu membanding-bandingkan informasi, sehingga kemungkinan besar terjadi perpecahan. Ingat Bu, kita bekerja untuk negara. Ibu-ibu semua mendukung suaminya sebagai abdi negara. Dan itu kalau saya pribadi menganggapnya itu sebagai amal jariah seumur hidup yang bisa dibawa mati sebagai pahala. Yang ketiga adalah ini Bu, suka berasumsi. Tengok tuh. Pas pula Bu ya, oke. Kok saya kepikiran itu buat gambar. Nah, Ibu, kalau ada informasi yang kurang jelas, Ibu konfirmasi, tabayun, maksudnya apa. Semakin kita berasumsi, maka kita akan semakin meliarkan pikiran kita untuk beranggapan tidak baik terhadap orang lain. Masalahnya adalah kadang asumsi ini lebih banyaknya di negatif, bukan di positif. Ibu, jadi mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama untuk menghindari asumsi. Kalau ada yang nggak jelas, tanya. Kalau ada yang kurang paham, tanya balik. Jangan beranggapan kayak gini Bu ya. Jangan beranggapan kalau manusia itu semuanya dukun Bu. Saya bisa baca pikiran kamu nih. Kayaknya orang dekat ya. Dukun itu cuma dua kan Bu. Kalau nggak orang dekat, orang jauh katanya. Saya bisa pada jadi dukun ya. Ini orang dekat nih Bu, orang dekat nih. Ya, nggak jauh lah ya, dekat nggak jauh lah ya. Terus gimana caranya agar kita bisa meningkatkan produktivitas tadi yang berkarakter dan juga disiplin? Caranya yang pertama Bu, saya pengen Ibu lihat video ini Bu ya. Coba tolong bro, putar di play kan aja. Di sini. Klik aja. Iya. Bahayanya berasumsi ini Bu. Bahaya berasumsi kayak gitu. Itu emang iklan, iya, tapi ada satu pembelajaran di situ. Bahwasanya kalau kita berasumsi, hasilnya kayak gitu. Yang dia hanya niat untuk stretching aja, ternyata ada orang yang beranggap, wah asumsi pengen buang bukunya nih. Gua buang aja lah, bantuin sekalian gitu kan. Kan? Tapi kayak mobilnya di asuransi ya kayak. Nah, itu Bu maksudnya. Jadi kalau kita nggak bisa belum mendapat informasi yang clear, yang jelas, maka cari informasi sejelas-jelasnya Bu. Ya. Terus gimana caranya tadi agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih memperbarui peran kita?
baik itu sebagai tenaga di sini, tenaga kerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai, ataupun sebagai support dari suami-suami kita di sini, suami-suami ibu semuanya. Masa suami kita sih? Bahaya. Nah, yang pertama adalah next. Itu di tanda panah bawah. Kanan bawah. Di next kan? Next. Itu. Kanan bawah kamu. Kamu. Oh, diklik dulu nih. Nah, tuh. Balik. Nah, yang pertama adalah kita harus tingkatin kapasitas diri, Bu. Bu, kalau ikan disuruh manjat bisa, Bu? Ikan disuruh manjat? Nggak bisa. Oke, kemudian Bu, burung disuruh lomba lari? Nggak bisa. Terus gajah disuruh berenang, gimana Bu? Nggak bisa. Maka kita harus cari tahu sebenarnya kekuatan kita ada di mana. Saya yakin ibu-ibu semua itu pasti kuat ya. Tapi apa yang menjadi ciri khas kita? Sama kayak ikan ini, dia berupaya untuk dari kontribusinya yang kecil, Bu, menuju ke kontribusi yang lebih besar. Sehingga kalau dia ingin meningkatkan sesuatu itu lebih besar, maka dia juga harus meningkatkan kapasitas dirinya. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu punya misalnya dompet segini, ini misalnya ya, maka mungkin ini hanya muat 10 juta. Tapi kalau ibu punya dompet satu ruangan kita ini, maka bisa aja di 10 juta juga. Uangnya receh ya. Bisa jadi itu lebih meningkat. Maka kalau ibu berhenti untuk meningkatkan kapasitas diri dengan cara nggak belajar, dengan cara nggak mengupgrade diri menjadi lebih disiplin, maka ibu akan senantiasa berada di bawah, berada di sini saja. Tapi kalau seandainya ibu belajar dan sebagainya, maka itulah akan meningkatkan kapasitas diri ibu sekalian. Yang kedua adalah kontribusi ibu. Kalau kita sudah mempelajari sesuatu, hakikatnya adalah kita wajib memberikan ilmu itu ke orang lain juga. Nah, sehingga kalau ibu sudah dapat ilmu, ya share, sebarin ke orang lain, minimal ke anak-anaknya dulu dan sebagainya, ke keluarga dulu sebagai dari lingkup yang lebih kecil. Yang ketiga adalah kita perlu solid. Ibu, kalau bangunan ini nggak simetris, maka dia nggak bakal bisa sekuat ini. Ini semua sudah mengalami perhitungan yang maksimal dari awal, sehingga dia kokoh berdiri sampai sekarang. Bayangin Bu, kalau nanti di Dharma Wanita Persatuan itu ada orang-orang yang berupaya meruntuhkan satu bangunan ini, satu pilar ini. Selesai Bu, yang nggak runtuh, yang runtuh nggak ibu aja, tapi semuanya. Maka harapannya kita semakin bisa solid. Terakhir, kita perlu belajar, karena dengan belajar Bu, kita bisa mengubah sesuatu. Terserah ibu mau backgroundnya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, keluarga ibu seperti apa, Bu, yang namanya kita pengen mengubah sesuatu, kita perlu belajar. Terakhir saya ngambil satu kutipan atau quotes yang luar biasa. Ini dari saya lupa ini dari siapa. Pada intinya adalah wanita itu adalah tulang punggung dari setiap pencapaian terbesar. Wanita itu ada tulang punggung Bu. Ingat tadi kalau tulang punggung dia yang memikul sebenarnya. Tapi karena memang terkadang adalah dia yang berperan di balik layar. Tapi ternyata peran yang di balik layar itulah yang bisa dioptimalisasi sehingga memunculkan goals atau tujuan yang besar. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Silakan kalau ingin menanyakan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Kepada Ibu Nung, dipersilakan.
kita kalau pulang kerja kan suka marah. Marah kita juga ada dua. Satu marah memang karena anak salah. Terus yang satu marah karena kita kecapean. Pas marah-marah itu pun ada levelnya juga. Ada level yang rendah, sedang, sama tinggi. Nah, pas di level tinggi ini sebenarnya sikap kita gimana ya? Kalau misalnya kita nggak minta maaf ke anak jadi beban, minta maaf ke anak-anak yang nanti jadi ngelunjak gitu. Tipsnya apa yang harus dilakukan ibu ketika ibu sudah menyesal dengan kemarahannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, namanya siapa Bu? Itu. Bu Ningrum, oke. Ya, gimana caranya kita bisa untuk mengatasi marah tadi yang levelnya sudah besar lah gitu. Satu, kita harus tahu kita sedang marah, lagi marah, atau sedang dipancing untuk marah. Kita harus tahu di posisi itu. Kalau kita sudah tahu di posisi itu, maka kita perlu aware. Aware itu peduli. Misalnya, aku marah tuh kenapa? Oh, marah karena lagi capek. Berarti pas marah lagi capek, jangan lampiasin ke anak. Karena memang lagi capek, udah capek. Berarti setelah itu apa? Setelah aware, atau misalnya saya marah karena baru jula-jula saya kurang limpul. Misalnya, misal loh ini. Oh, ternyata hilangnya pernah kita belum tahu. Hilang karena jatuh atau hilang karena tadi kita belikan cilok, ya kan? Nah, yang kan hilang karena udah kita belikan cilok kan? Itu. Jadi kita harus tahu aware marah kita karena apa. Setelah kita tahu marah kita karena apa, maka kita harus selanjutnya adalah mengantisipasi itu. Mengantisipasi dengan cara apa? Ibu kalau lagi marah, biasanya setelah itu ngapain dulu? Misal kalau saya lagi marah, saya nggak mau diganggunya berapa lama? Nanti sampaikan itu ke orang-orang yang ada di sekitar ibu. Contoh di keluarga, ibu bilang ibu lagi marah, tapi sebelum ibu marah, ibu briefing dulu mereka. Bukan pas saat mau marah Bu ya, tapi pas misalnya kumpul keluarga. Ibu ini kalau marah gitu, saya kalau marah gini-gini loh. Gitu. Sampaikan dulu kan ke suami ibu. Setelah itu nanti misal 10 menit, ya udah 10 menit itu berarti cara mereka nggak ganggu ibu. Sehingga mungkin kalau misalnya pun di rumah belum ada masakan misalnya karena ibu baru pulang, mereka paham, oh mama lagi marah 10 menit, ya udah jadi ganggu 10 menit. Tapi ibu juga harus konsisten. Kalau setelah 10 menit marah ibu reda. Nah, jangan setelah 10 menit mana nih ya kok belum datang juga nih gitu. Ternyata 20 menit, 1 jam. Berarti kita tidak konsisten juga sama amarah kita. Gitu. Tapi pada prinsipnya Bu, kalau mau mengatasi itu, simpelnya Bu, kita ubah gerak kita Bu. Contoh, kita lagi berdiri Bu marahnya, kesel kali marah, duduk. Atau misalnya, saya kalau lagi marah biasanya pesan makan. Saya pesan makan. Situ saya biasakan. Daripada marah-marah orang lain, nanti dia tersinggung, saya nggak dapat teman. Nanti saya lampiasin ke makan. Ku makan gak? Habis kok kan? Nah, habis itu ceria lagi. Oh kenyang. Kalau udah kenyang, wah enak. Kalau udah enak, ya udah nggak marah lagi. Maksud saya itu. Jadi kita tahu kapan marah, kita aware dengan penyebabnya apa. Tapi ingat konteksnya jangan perlebar. Kebanyakan kita kan kalau marahnya sama anak. Nanti lari ke kerjaan. Kau ini gak tahu kalau lagi marah sama anakku. Lah kan kau yang marah sama anakku. Ya harusnya diselesaikannya sama anaknya aja. Sama saya jangan. Karena hubungan kita beda. Saya bukan anakmu gitu kan. Kecuali saya anakmu juga. Gak apa-apa marahnya sama aku. Ini udah saya gak anakmu ya. Saya akan kerjamu yang perlu bantuan dari kamu. Kamu ada masalah sama anak, masa marahnya sama saya. Itu kan. Jadi kalau kata mentor saya, marahlah dengan komposisi yang tepat, dengan orang yang tepat, dan penyebab yang tepat. Itu. Tapi itu perlu dilatih. Iya itu. Atau satu lagi Bu, kalau kata teman saya seorang dokter ahli kejiwaan, saya nggak bilang orang marah gila ya, nggak Bu. Kalau ibu marah, ibu tahan nafas, ibu itu mundur 30 sampai 1. 30, 29. Aku marah nggak jadilah. Udah capek dulu nih gitu kan. Tiba-tiba udah angka 2, berapa ya? 18, 17, udah 3, 29 gitu ya.
Itu salah satu yang paling praktisnya, Bu. Jadi kalau marah, tarik nafas, itu mundur 30 sampai 1. Nanti udah 1 kayak marah. Ngapain marah ya? Nah, gitu lagi. Itu bonding room ya, semoga bisa jawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya agak tertarik dengan karakter ya Pak ya. Karena karakter ini saya anggap itu setiap orang itu memiliki karakter dasarnya. Dan menurut saya itu karakter dasar itu sangat sulit itu dirubah. Karena misalnya saya menganggap tuh karakter dasar itu titik dasarnya itu kita gimana juga berusaha merubahnya, kita susah untuk merubahnya. Karena ada misalnya orang yang pendiam, kita ubah dia untuk ceria, untuk apa gimana pun dia tetap di posisi pendiam. Yang ini saya ingin menanyakannya, bagaimana kita menyikapi orang yang memiliki karakter dasar yang kita tidak bisa berubahnya? Karena kita bisa melihat itu kita menghadapinya di anak yang karakternya itu berbeda, tiga anak itu berbeda-beda semuanya. Suami satu pun berbeda dengan suami yang lain gitu. Maksudnya suaminya dua. Oh, maksudnya suami istri yang lain. Ya. Hampir ketahuan. Suami itu beda-beda Pak, ya kan? Menurut kita suami seseorang itu dia sempurna gitu, di kita tidak sempurna. Oh. Maka itu karakter dasar itu menurut saya. Gitu. Oke, Karena baik. menghadapinya itu juga bisa di anak, bisa Yeah. di suami juga pimpinan kita sendiri. Yes. Oke. Ya. Makasih. Oh, namanya sama Bu? Meli. Bu Meli. Dua. Meli Gus ya. Oke. Desir pasir. Baik, terima kasih Bu Meli, pertanyaannya bagus sekali. Gimana cara menghadapi karakter orang-orang yang berbeda-beda yang kalian itu menjadi bawaannya, jadi sulit sekali untuk diubah. Satu Bu, mungkin selama ini kita sering kepikiran untuk melaksanakan satu quote atau satu prinsip, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Itu salah Bu, itu salah. Perlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Dengan demikian dia merasa dihargai dan dia akan memperlakukan kita balik seperti apa yang kita harapkan. Jadi awal kuncinya adalah kita menghadapi orang lain dulu, bukan fokus ke diri kita dulu. Kebanyakan selama ini adalah kita hanya fokus, ya balik lagi sih, manusia itu memang makhluk paling egois saya bilang. Tapi dengan kita belajar komunikasi, maka itu bisa kita minimalisir. Ya, jadi perlakukanlah orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Contoh, dia nggak suka dimarahi di depan umum, ya jangan dimarahi di depan umum. Sehingga kalau dia sudah merasa dapat itu, dia akan bilang, wah ibu ini menghargai aku ya, berarti aku juga harus menghargai dia. Gitu Bu. Tapi selama ini kita sering salah. Yang kedua, bagaimana cara agar tadi ya, cara kita menghadapi karakter base dasar dia yang mungkin berbeda dari yang lain. Caranya tadi Bu, yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu belajar Bu dari pengalaman orang lain. Kadang kita gak bisa menghadapi sesuatu karena kita malas belajar. Belajar itu gak harus kayak gini ya. Belajar itu ngobrol sama orang lain. Anakku kayak gini, menurutmu gimana? Oh, aku dulu ada nih anak begini, tapi gini-gini. Nah, sharing jadinya. Tapi tetap dengan batasan yang wajar. Karena kan pasti setiap ibu-ibu punya privasinya masing-masing lah di keluarga kan. Dan itu wajib Bu, menurut saya. Tidak boleh diceritakan. Selama itu masih bisa di-sharingkan, di-share ke orang lain, monggo. Tapi kalau ada masalah privasi yang itu ibu masing-masing pasti punya batasan, silakan ibu perlakukan itu. Yang kedua adalah kalau memang dia sifat seperti itu, maka kita iyakan dulu ibu sifat seperti itu. Tapi setelah itu kita pelan-pelan, kita kasih, kita minta. Mintanya apa berarti? Misal dia selama ini sering terlambat. Oke, kita biarin aja dulu, biarin. Kita nasihati, disiplin. Ternyata nggak bisa, kita biarin aja. Setelah kita berikan pembiaran, siapkan juga sesuatu yang itu bisa memutar balik dia. Contohnya apa? Misal konsekuensi, hukuman. Makanya saya selalu tekankan ke teman-teman saya sama guru misalnya di sekolah itu. Saya bilang gini,
Ngedidik anak itu jangan selalu dimarahi, saya bilang. Penuhi aja apa keinginan dia, kita kasih 1, 2, 3, selama itu masih normal. Tapi setelah itu kita tuntut dia, karena kita udah kasih. Setelah itu maka dia akan mikir, oh iya ibu kan udah kasih, masa aku kayak gini. Terus Pak kalau nggak berhasil gimana? Anaknya tetap minta, maka tarik yang kita kasih. Satu persatu, jangan semuanya. Satu persatu itu sebagai peringatan untuk dia. Misal anak kita malas belajar misalnya Bu, maka yang pertama adalah yang ditarik apa? Handphonenya. Atau misalnya apa? Kesukaan dia apa? 1. Belum juga 2, tarik. Itu bagian positifnya begitu. Sama satu lagi saya ingin kasih tahu ke ibu-ibu sekalian, karena saya guru. Anak-anak itu Bu di sekolah yang mungkin anak-anak yang full day, ya kan? Itu mereka belajar Bu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kalau ibu lihat dia main HP di rumah, itu wajar Bu, karena udah belajar dari jam 8 jam 4. Biarin aja dia, itu fase dia ngelepasin penatnya. Dan kebetulan anak-anak sekarang ngelepasin penatnya itu emang dari HP, teknologi. Bukan kayak kita dulu main kelereng, main gambar. Keluar dipanggil Dani, kapan balik ya Dani, bawa pecutan beliau kan baru pulang. Itu dulu Bu. Anak sekarang memang pakai HP Bu, memang handphone. Ya, ini mungkin itu anak-anak itu juga yang ada di rumah sekarang. Jadi kalau tapi juga dibatasi Bu. Jangan sampai sudah jam tidur dia masih main handphone, itu baru salah. Tapi kalau misalnya dia habis pulang sekolah main handphone dia ibu lihat, gak apa-apa Bu, sejam 2 jam. Emang dia lagi capek Bu, penat. Nah, kalau sudah ketagihan berarti kita harus tegas. Tegas itu bukan berarti marah, tapi buat komitmen. Sama misalnya, kalian saya kasih handphone 15 menit harus selesai semuanya. Saya bakal kasih terus 15 menit sehari. Misal gini, bisa 15 menit. Tapi setelah itu kalian harus kumpulin. Atau misalnya saya ke anak-anak saya bilang kalian boleh main handphone, tapi 7.20 saya nggak mau tahu handphonenya sudah terkumpul. Itu saya bilang ke anak saya. Sehingga mereka ketika 7.19 saya lewat aja, mereka pasti tahu. Bapak, ya belum. Sehingga itu jadi kebiasaan. Ada bargaining posisinya, ibu sekalian. Sama juga Bu, sama misalnya sama anak ibu di rumah, atau sama teman-teman ibu di kantor. Pertama kita harus pahami dulu itu tadi kan. Yang kedua adalah ya perlakukan dia dulu 1, 2, 3. Tapi setelah itu kita minta feedbacknya. Itu wajar, diwajarkan dalam bekerja. Tapi ingat, balik lagi tadi ya, kalau seandainya kita pun meminta orang lain untuk bisa dalam tanda kutip menghargai kita, sementara dia belum menghargai kita, ya bagaimana saya mau menghargai dia kan? Sementara dia sendiri tidak pernah menghargai saya. Ini memang manusia Bu, begitu. Emang dia sentris sekali, ya, makhluk yang sangat center sekali, dia di tengah, egonya tinggi sekali. Gimana cara ngalahin egonya? Kita turunin egonya. Gimana cara turunin egonya? Kita perlakukan dia dulu secara maksimal. Kalau setelah itu ibu, kita minta apa yang menjadi. Kalau perlu kita bilang, saya udah kasih kamu ini, masa kamu gak mau bantu saya? Balikan aja gitu. Itu Bu Medi ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Perkenalkan saya Ratna Dewi. Pak Dani, saya ingin bertanya tadi Pak Dani sudah membahas tentang anak laki-laki. Saya ingin bertanya lebih spesifik mungkin ya. Bagaimana cara kita menghadapi anak laki-laki ketika dia ini kan kayak Pak Dani bilang tadi, kita harus lebih lembut sama mereka. Terus untuk kita udah lembut nih, sudah berselembut mungkin gitu, tapi kayaknya belum ada timbal baliknya gitu. Dia bukan nakal, bukan jahat gitu, tapi saya rasa belum sepenuhnya ada timbal balik. Bagaimana caranya? Yang kedua, dalam hal memilih sekolah, seperti Pak Dani bilang tadi, apakah kita harus
menuruti kemauan dia atau sebaiknya kita arahkan? Terima kasih. Ya baik. Ya pertanyaannya bagus ya. Bagaimana caranya agar menghadapi anak laki-laki yang seperti itu? Tadi kan saya bilang bahwa sering kita harus lembut dulu. Ternyata belum ada feedback yang kita peroleh. Ini Bu. Kadang dalam sesuatu hal kita tidak percaya akan proses. Jadi kita selalu ingin instan. Bu, anak ibu sekarang misalnya dalam konteks anak-anaknya yang mungkin let's say SD, mau masuk SD, berarti usianya sekitar berapa Bu? 6 tahun ya, 6 tahun, 7 tahun. Terus kita bilang ke dia, nah masuk ke sekolah A ya, gak mau. Akhirnya sedikit inilah kita ya diskusi lebih tajam lah sama anak. Terus setelah beberapa kali diskusi, anaknya ternyata juga gak mau. Nah, Ibu, anak itu kenapa pada akhirnya bersikeras seperti itu? Itu adalah akumulasi dari sebelum dia 6 tahun. Sementara ibu baru ngasih pendapat sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, setahun. Sementara hasil dari dia menolak itu kumpulan dari 6 tahun dia. Inilah kenapa ya kan, yang menjadi sebenarnya problem khususnya dalam dunia pendidikan. Gak apa-apa ya saya agak sambungin. Karena ada orang-orang yang dia ingin sekolah maksimal, tapi orang tuanya nggak mau tahu. Ini susah. Kenapa? Misal tadi SD, dia hanya di sekolah dari jam 8 sampai jam berapa selalu SD? Jam 2. Sementara dari jam 2:01 sampai jam 8 kurang 1 menit sama lingkungannya. Dan saat itu mungkin saja ada beberapa orang tua yang tidak menyampaikan fakta di lingkungannya seperti apa. Sehingga ketika kami melakukan treatment, kok nggak berhasil ya? Oh ternyata ada yang kurang informasinya dari lingkungan dia, lingkungan luar sekolahnya, gitu Bu. Jadi gimana caranya agar anak tadi bisa nurut? Ibu yang punya anak laki-laki siapa Bu sini Bu? Anak laki-laki. Boleh angkat tangannya Bu? Semua Bu? Ya, oke. Ya, ini penelitian Bu. Anak laki-laki itu matangnya dia berpikir sejak usia dia setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun. Beda sama perempuan yang dia dari lahir dia sudah bisa dalam tanda kutip Bu ya, memikirkan kematangannya, kematangan keputusan tadi. Makanya anak laki-laki itu jarang juara di sekolah, sukanya main, karena otaknya baru aktif yang kanan, yang kiri analisisnya belum. Kapan aktifnya? Saat di perkuliahan. Makanya presiden mahasiswa itu kebanyakan laki-laki. Anak ibu kalau udah kuliah bukan enggak ada sih. Beda sama perempuan yang kayak malah terbiasa aja. Udah biasa. Kenapa? Karena dia udah bosan belajar sampai 20 tahun. Sehingga jiwa dia untuk mencari sesuatu berkurang. Dia lebih mendalami peran sebagai seorang perempuan yang sebagai ibu itu gimana sih? Itu anak perempuan. Sehingga kalau sama anak laki-laki, kalau ada yang melebihi kata sabar, mungkin saya bisa sebutin. Tapi pada prinsipnya bagi anak laki-laki, cara mendidiknya adalah biarkan Bu ego dia itu tinggi, biarin Bu, itu bagus. Nanti dia akan berpikir sampai usia setelah 20 tahun, baru dia akan mikir untuk lebih rasional dalam mengambil keputusan. Itu. Nah, terus gimana caranya? Apakah saat sekarang misalnya kita memilih mengikuti anak itu atau justru mengarahkan? Saya pikir harus digunakan keduanya Bu. Kita pilih timbal baliknya. Mana yang memang mendatangkan kebermanfaatan yang paling bagus. Kalau memang dengan mengikuti dia itu kebermanfaatan paling bagus, kasih. Tapi kalau dengan begitu justru malah datang lebih banyak mudaratnya, kita beritahukan, tapi kita diskusikan.
Jangan sifatnya instruction, langsung instruksi. Enggak, pokoknya kamu harus nggak bisa. Anak laki-laki belum bisa. Ajak dia diskusi. Nah, kalau kamu nanti begini, kamu gini. Sementara kalau di sini kamu gini. Memang sih dia belum bisa mengambil keputusan. Tapi dengan kita memberitahu itu, setidaknya kita melatih otaknya untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi ini memang beneran, Bu. Makanya kalau anak laki-laki itu benar, dia akan sulit sekali mengalahkan perempuan kalau di sekolah. Karena otak kirinya itu belum sempurna. Gini, otaknya belum seimbang kiri dan kanan. Tapi kalau bagi perempuan dari lahir dia udah kiri dan kanan. Makanya kalau kita ngajarin anak kecil, yang paling cepat itu perempuan. Entah itu berhitung, membaca, menulis dan sebagainya. Beda sama laki-laki kadang. Oh, lama kali lah dipandai baca. Tenang, Bu. Anak laki-laki itu nanti besarnya kalau emang cocok dia, Bu, dalam artian cocok itu kayak dirawat dengan ya dalam tanda kutip kasih sayang, kedisiplinan dan sebagainya, itu anak jadi nanti, Bu. Dan kelihatannya baru usia 20 tahun ke atas. Sekarang belum kelihatan. Bahkan temalana itu ya sebenarnya bagi anak laki usia 19-20 tahun pun dia pasti masih manja sama mamanya. Oh, saya 30 tahun sekarang kalau saya ke rumah saya tidur di paha mama saya kok. Dilus-lus kepala saya, masih Bu, saya masih. Bahkan ya ada juga orang tua yang kalau dia ketemu sama mamanya atau nenek kita misalnya gitu kan, ya dia masih suka tidur sama neneknya, sama mamanya itu laki-laki emang gitu. Jadi satu ya, tadi di mix aja, Bu. Ya kan kita lihat di balik-baliknya lebih banyak yang mana mendatangkan keberuntungan. Gitu Bu, Ratna ya. Asik. Kepada ibu-ibu yang masih punya pertanyaan, bisa pada ibu. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Latifah, pertanyaannya bagus sekali. Gimana caranya biar kita bisa menasihati anak yang dua orang, dalam hal ini cowok cewek, dia lagi berantem. Pertama Bu, kita harus siapkan kuping untuk dua-duanya. Jadi dudukkan. Nah, kamu gimana tadi? Kamu seperti apa tadi? Ini. Kamu gimana? Menurut kamu, apakah yang disampaikan itu benar? Kalau enggak, apa pembelaan kamu? Gitu. Jadi kayak semacam sidang. Tapi jangan aku kayak dibuat silakan dulu. Dalam tanda kutip kayak normal aja gitu. Iya, gimana tadi kakak? Gimana tadi ya abang? Dan ini unik Bu, saya temu ternyata ada apa namanya anak yang dia tidak suka dipanggil adik. Yes, dia harus panggil abang. Karena kalau dipanggil adik, dia merasa nggak punya power. Nah itu juga harus diskusikan sama anaknya. Kamu dipanggil siapa? Nama, abang, adik, bungsu, sulung. Pernah nggak Bu nanya gitu? Jarang ya. Nah coba sekarang udah sampai rumah. Nah, kamu mau dipanggil siapa? Mama. Bayangkan
Ah, jangan berantem. Siapa? Ini nggak ada namanya. Ada namanya. Padahal bapak yang kasih kan. Jadi satu, buatlah semacam sebuah persidangan yang supaya non formal. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi. Nah setelah itu, kalau misalnya kita udah dapat poin pentingnya itu, maka kita sampaikan ke keduanya. Dengan catatan seperti tadi, kalau sama anak laki-laki, dari mana mau ajar mungkin? Dia pasti benar kok. Beda sama perempuan, dia harus wajah sedikit gini aja kan mama gak dengerin aku kan. Nah itu. Jadi tetap seperti itu. Nah dengan demikian tadi berantem dan ibu-ibu izin ini ilmu yang saya dapatkan, jangan pernah sekali nasihati anak di depan umum. Kalau itu meruntuhkan ego dia, habis bu. Setelah itu dia bakal jadi orang yang gak percaya. Dia tengokin aja, jangan ngomong sepatah kata pun. Ya kan, kalaupun mau bilangin, sebut namanya, ya kan. Jangan sekali kau ini. Nah, udah bu, kalau udah kayak gitu selesai bu. Itu ibu kayak yang tadi 1 triliun bu. Jangan 1 triliun, itu 100 miliarnya langsung mati di sel sarang. Langsung gak kepake, kayak sampah dia di dalam. Nah, kalaupun mau nasihati di rumah, ya di rumah. Terus kalau dia misalnya tantrum gimana? Kan ada dia, bu ya, kalau anak-anak, bu anak tantrum itu 1 bu, cuman peluk aja, peluk aja. Masih juga dia gini-gini, gak apa, peluk, tanya mau apa? Jangan malu, kamu nih gak bisa. Atau kita tetap diam sambil mengucap lah kalau yang muslim gitu. Jadi pertama tadi kumpulin mereka dulu, tanya satu persatu. Setelah kita tahu mana yang benar, kita sampaikan secara terbuka. Nah, kamu tadi begini, sehingga begini begini. Setelah itu tanya, nah sekarang menurut kamu gimana? Ada lagi yang belum tersampaikan? Susah lah pak kayak gitu. Ya kalau jadi orang tua gampang, surga gampang. Saya harus itu aja. Makanya jadi orang tua challenge. Nah ini bahasanya challenge. Kalau menantang berarti harus selesaikan. Tapi kalau udah susah, maka kita tahu. Itu yang lebih cara berpikir. Suami tantrum pak kemana? Gimana bu? Suami tantrum, saya nggak tahu. Ah ibu pasti punya senjata lah. Iya, itu ya. Nah, iya, itu yang paling tahu betul, Bu. Iya. Masa saya sih ngasih tahu. Nah, itu cara ngadep anak tadi, Bu. Harus buat semacam persiapan. Dan kita harus mendengarkan keduanya dulu, baru ngasih saran. Jangan di satu sisi, kan kak, salah. Jangan gitu. Itu ya. Semoga menjawab. Ada lagi mungkin? Boleh. Jangan pun boleh. Saya laden nih. Apa lagi anak gadis? Untuk pertanyaan dicukupkan sekian ya Ibu-Ibu. Kami mengingat waktu kita yang terus berjalan. Kepada Bapak Dani, terima kasih atas motivasi yang disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya acara kita adalah acara Dharma Wanita Persatuan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak sudah bisa meninggalkan Tuhan. Terima kasih ya Ibu.